Setelah menyelesaikan misinya di Mesir dan berhasil membebaskan Amud, Suho mendapatkan kenaikan level yang cukup pesat. Saat ini kekuatannya sudah setara dengan Hunter rank A. Karena hal itu, Suho berniat untuk menyusun rencana untuk menghadapi Li Mingsung. Kemudian kita diperlihatkan aktivitas guild aliansi, salah satu guild yang ada di negara Korea Selatan. Para anggota di sana sedang membahas perkembangan guild mereka yang sangat pesat. Meskipun awalnya hanya guild rank C, sekarang mereka sudah bisa mengambil hak atas dungeon rank B yang ada di Incheon. Bahkan saat ini keuangan mereka juga berkembang sehingga bisa pindah ke kantor yang lebih besar. Semua itu mereka dapatkan berkat adanya Stardust. Meskipun awalnya Stardust sulit didapatkan dan harganya sangat mahal, saat ini mereka dapat dengan mudah mendapatkan benda itu di pasar gelap dan harganya juga sudah turun drastis. Mereka merasa sangat berterima kasih pada siapapun yang telah membuat obat semanjur itu. Namun salah satu hunter rank B yang bernama Kim Seong-so merasa tidak nyaman dengan kehadiran Stardust karena dia belum pernah menggunakan Stardust. Menurutnya obat itu sangat tidak masuk akal. Selain itu, Asosiasi Hunter juga sedang mempertimbangkan pelarangan penggunaan Stardust. Mendengar itu, anggota yang lain terlihat kesal kenapa Asosiasi Hunter melakukan itu. Padahal Stardust sangat membantu hunter rank rendah seperti mereka. Seharusnya dengan adanya Stardust justru akan banyak membantu hunter untuk menyelesaikan lebih banyak gate. Mereka jengkel karena merasa asosiasi tidak pernah memperhatikan guild rank rendah seperti mereka. Di saat mereka sedang berdiskusi ini itu, tiba-tiba beberapa orang mendatangi kantor mereka. Mereka adalah rombongan yang dipimpin oleh bocah berambut putih yang merupakan sosok dari Apostle of Itarim bersama dengan kedua pengikutnya. Kedatangan bocah itu bertujuan untuk meminta guild aliansi menyerahkan hak atas gate yang muncul di Incheon. Mendengar permintaan semena-mena dari si bocah, Hunter Kim sedikit bingung. Kemudian si bocil itu langsung mengendalikan semua hunter yang ada di ruangan itu sembari mengulangi permintaannya. Hunter Kim jadi semakin bingung karena semua hunter yang ada di sana seketika jadi patuh terhadap bocah itu. Mengetahui Hunter Kim tidak ikut terhasut yang menandakan dia belum pernah mengkonsumsi Stardust, bocil itu merasa ini adalah waktu yang sangat tepat. Kemudian si bocah melarang para hunter yang sudah terkontaminasi untuk menggunakan penglihatan dan pendengarannya. Hunter Kim pun jadi panik melihat bocah itu dengan mudah memanipulasi rekan-rekannya. Kemudian si bocil bilang bahwa dirinya ingin bertanya sesuatu pada Hunter Kim. Saat ini pencipta mereka ingin mengambil alih kepemilikan atas dunia tanpa Tuhan ini. Namun saat dirinya datang ke bumi untuk menjalankan perintah itu, si bocil mulai bertanya-tanya. Seharusnya makhluk ciptaan ada untuk menjalankan keinginan pencipta mereka. Tapi kenapa para manusia bergerak dengan tujuan yang berbeda? Si bocil bertanya, sebenarnya bagian apa dari kehendak sang pencipta yang para manusia jalankan? Namun Hunter Kim tidak paham dengan ocehan bocil itu. Apakah yang bocah itu katakan semacam kultus atau sejenisnya? Hunter Kim tidak peduli meskipun dia adalah seorang bocil, tapi jika bocil itu terus rusuh, dia tidak akan membiarkannya. Dia pun menarik pedangnya dan meminta si bocil untuk mengembalikan rekan-rekannya menjadi normal lagi. Mendengar Hunter Kim bicara soal kultus, bocil itu merasa marah karena merasa Hunter Kim telah menghina penciptanya. Dia pun meningkatkan kekuatan dagger yang dia pegang dan langsung mencincang Hunter Kim menjadi dua bagian menggunakan dagger itu. Pedang Hunter Kim yang patah terlempar dan membunuh salah satu hunter yang lain. Setelah itu, si bocil kembali mengizinkan orang-orang yang ada di sana untuk membuka mata dan telinga mereka dan memerintahkan mereka untuk mengurus mayat Hunter Kim dan yang lainnya. Di saat si bocil keluar dari ruangan itu, terlihat ada dua hunter yang melihatnya membuat keributan. Tapi lagi-lagi, si bocil langsung mengendalikan kedua hunter itu dan menyuruh mereka untuk melupakan semua yang mereka lihat. Sambil berjalan, si bocil kembali berpikir terkait apa itu kehendak bebas. Seharusnya semua makhluk ciptaan dibuat untuk menjalankan kehendak pencipta mereka. Tapi makhluk di semesta ini malah membunuh penciptanya atas dasar keinginan mereka sendiri. Singkat cerita, bocil itu berhasil mengambil alih dan menaklukkan gate rank B yang ada di Incheon. Di sana terlihat para antek-anteknya sudah mengalahkan seekor monster yang menjadi bos di dalam dungeon itu. Bocil itu memanggil monster yang ada di hadapannya sebagai pengungsi antar dimensi yang melintas melalui retakan. Dia merasa monster itu pasti sudah lelah karena telah menjelajah tanpa rumah. Sambil memegang Stardust kristal emas, si bocil memasukkan benda itu ke dalam tubuh si monster dan berencana untuk memberikan kesempatan si monster untuk melepaskan amarahnya sekali lagi. Kemudian untuk memenuhi keinginan sang pencipta, dikarenakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, si bocil merasa perlu untuk menyelidiki bumi lebih lanjut. Kemudian kita diperlihatkan kondisi yang ada di luar gate, tepatnya di sekitar bandara Incheon. Di sana terlihat gate-nya berubah menjadi red gate dan memancarkan energi sihir yang sangat kuat.
Para hunter dari asosiasi menyadari jika gate-nya tidak segera ditutup dengan mengalahkan bos dungeon, maka akan terjadi dungeon break dan diperkirakan kerusakannya akan mencapai bandara. Mereka berencana untuk segera melaporkan masalah itu ke asosiasi hunter agar segera ditangani. Namun tiba-tiba para hunter itu bertingkah aneh. Ternyata di sana bocil itu telah mengendalikan hunter yang berjaga, lalu memerintahkan para hunter untuk diam dan melaporkan kepada asosiasi kalau tidak terjadi masalah apapun. Setelah beberapa saat, dungeon break akhirnya terjadi. Dari dalam gate itu mulai keluar para monster yang akan memporak-porandakan segalanya. Kemudian, si bocil itu mendefinisikan bahwa makhluk adalah sebuah keberadaan yang diciptakan untuk memenuhi kehendak sang pencipta. Saat sang absolut merasa bosan, mereka akan saling berperang untuk menghiburnya. Jika sang pencipta menginginkan sesuatu, mereka akan mempersembahkan itu padanya dengan cara apapun. Karena itulah alasan makhluk diciptakan. Namun suatu ketika, sang absolut berkata, salah satu absolut dari dimensi lain telah mati. Sang absolut memberikan sebuah cawan dan menyuruh apostol untuk mengklaim kepemilikan dari dunia tak bertuan itu. Menanggapi perintah itu, apostol mengumpulkan para pengikut yang tak terhitung jumlahnya untuk pergi ke bumi. Akan tetapi dibutuhkan energi yang sangat besar yang diperlukan untuk memindahkan pasukan sebanyak itu ke dimensi lain. Jalur dimensi akan semakin sempit seiring besarnya energi yang ditransfer. Makanya banyak pasukan yang menghabiskan waktu sangat lama untuk sampai ke tujuan. Pada akhirnya, para pasukan yang tak pantang menyerah itu mencapai dunia tak bertuan. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka dihadang oleh sosok yang disebut sebagai Darkness, sosok kegelapan yang tak berujung. Di sana sang Darkness mengeluarkan sebuah kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Ketika Darkness mengeluarkan kekuatannya, jutaan pasukan muncul dari balik bayangan yang menyelimutinya. Sang Darkness dan setiap pasukannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi hal yang menakutkan dari Darkness tidak berhenti di situ saja. Ketika salah satu pasukan mereka gugur melawan Darkness, pasukan itu akan bergabung dengan Darkness dan berubah menjadi musuh. Semakin lama perang berlangsung dan seiring meningkatnya jumlah korban, maka semakin meningkat juga kekuatan dari Darkness itu. Pasukan dewa kurang diuntungkan dengan kondisi itu, dan perang yang dimulai di dunia tanpa tuan akhirnya meluas ke dimensi luar. Ketika pasukan dewa jatuh ke dalam keputusasaan karena gagal menembus Darkness setelah sekian lama, utusan dewa yang bernama Tiel menawarkan sebuah ide. Tiel menyadari sesuatu. Dia merasa ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka. Sama seperti pasukannya yang sulit kembali karena magic power yang sangat besar, hal itu juga berlaku pada Darkness yang muncul di luar dunia tanpa tuan. Tiel mengetahui bahwa makhluk yang berada di bumi tidak menunjukkan tanda-tanda magic power, dan dengan menggunakan Mistburn, mereka bisa menghancurkannya dari dalam. Mistburn adalah orang dengan keyakinan yang rendah. Meski ketika pikiran mereka dihancurkan oleh api takdir, mereka masih memiliki kehendak dewa. Meskipun mereka lemah, menyebarkan keyakinan yang meledak-ledak akan sangat mematikan bagi makhluk yang tidak memiliki magic power. Saat keyakinan itu menyebar di bumi, maka para makhluk itu akan percaya bahwa para dewa dapat mewujudkan tempat suci dan membuat keajaiban. Strategi Tiel itu pun disetujui oleh Absolut dengan suara bulat. Kemudian Tiel menggunakan kekuatannya untuk membagi kekuatan dan kemampuannya menjadi 5 kepingan. Kepingan terlemah membawa api Mistburn dan pergi menuju bumi. Seperti yang direncanakan, kepingan yang terlemah berhasil memasuki bumi dengan mudah tanpa terdeteksi oleh sang kegelapan. Namun saat mereka tiba, kepingan pertama Tiel menghadapi sebuah situasi yang tak terduga. Makhluk hidup yang ada di bumi yang dulunya tidak memiliki magic power tiba-tiba mengalami kebangkitan yang kejadian itu populer dengan sebutan Great Catalysm. Mengetahui hal itu, kepingan pertama curiga bahwa semua ini pasti ulah dari seseorang. Lalu kepingan pertama akhirnya memutuskan untuk menunggu kepingan lainnya dan berhasil bersatu dengan kepingan yang kedua, yaitu sosok apostol yang saat ini. Hal ini bisa menjadi sebuah perubahan yang menguntungkan dalam peperangan mereka. Saat ini, rencananya tidak boleh ditunda lagi. Manusia, terutama mereka yang memiliki magic power yang disebut Hunter, harus dipelajari dengan seksama sampai diketahui potensi tertinggi mereka dapat dianalisis. Apostol bertekad akan memenuhi misinya sebagai kepingan Tiel. Kemudian kita diperlihatkan kepingan kedua Tiel yang dikenal sebagai Apostle of Itarim sudah berada di Bandara Incheon. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di sana yang membuat para manusia yang ada di sana jadi panik dan berlari berhamburan. Ternyata ledakan itu diakibatkan oleh para monster yang telah sampai dan menerobos ke dalam bandara. Munculnya para monster yang terjadi di sana karena adanya dungeon break. Para monster mulai menyerang para manusia yang mereka temui. Orang-orang di sana panik dan berusaha untuk menghubungi asosiasi Hunter.
Di sisi lain, bocil Apostle hanya mengamati dan berpikir jika ada monster dengan magic power tinggi yang mengamuk, hunter rank tinggi pasti akan muncul. Dan jika hal itu terjadi, dia ingin menganalisis kemampuan dari hunter rank S. Di sana Apostle melihat para hunter mulai berdatangan ke bandara dan mencoba untuk melawan para monster. Namun, hunter itu terlihat telah mengkonsumsi Stardust. Stimulan yang dibuat dengan melarutkan Mistburn menjadi sebuah zat untuk menyebarkan keyakinan. Jumlah keyakinan dari Stardust yang terkumpul di dalam tubuh manusia biasanya tidak memiliki pengaruh. Namun dengan kemampuan TL untuk memperkuat, keyakinan bisa diperbesar. Seketika, Apostle memanipulasi keyakinan para hunter itu dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Seperti biasa, mereka langsung nurut. Karena tidak ada hunter yang melawan para monster, monster yang ada di sana bisa dengan bebas membantai para manusia yang ada. Ketika melihat para manusia menjerit ketakutan ditikam oleh para monster, Apostle kembali bertanya-tanya kenapa manusia memiliki hasrat yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Seharusnya ciptaan hanya patuh pada Sang Pencipta. Apostle bingung, apakah manusia yang rapuh lebih maju dibandingkan dengan mereka? Di tengah kepanikan yang terjadi, Suho akhirnya sampai di Korea. Melihat kekacauan yang terjadi di sana, Suho merasa mungkin dungeon break telah terjadi. Dia lalu memakai topengnya dan langsung menyelamatkan orang-orang dari monster yang menyerbu. Ketika itu, Apostle menyadari kehadiran Suho. Di sana terlihat Suho mengoplok dan mencincang para monster untuk menyelamatkan orang-orang. Melihat penampilan Suho, Apostle teringat dengan ucapan dari Lee Min Sung. Dia menduga orang inilah yang telah menyabotase pabrik Stardust yang Lee Min Sung bicarakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.